Saya akan membahas salah satu tokoh dari bagian negara Afrika ya, yaitu Kapten Ibrahim Traore. Dia adalah presiden dari negara Burkina Faso. Mungkin negara ini baru kalian dengar. Saya juga dengar nama negara ini pas ada berita kudeta militer di sana. You are undoubtedly aware that a few hours ago, your peaceful sleep in the city of Ouagadougou was unfortunately disturbed by the sound of weapons. We sincerely apologize for this. Jadi kudeta militer di sana itu terjadi pada tahun 2022 yang dipimpin oleh salah satu kapten muda, yaitu Kapten Ibrahim Traore yang sekarang menjadi presiden dari Burkina Faso. Jadi alasan dia mengkudeta yaitu karena presiden sebelumnya itu tidak bisa memberikan solusi yang terbaik buat rakyat, tidak bisa memimpin rakyat. Dia terlalu tunduk kepada asing, negara-negara asing, negara-negara barat. Jadi Kapten Ibrahim Traore ini mulai mengkudeta, dan yang menarik dari kudeta ini tidak ada perang-perangan, tidak ada pertumpahan darah. Jadi mungkin datang secara damai meminta presiden untuk turun karena dianggap tidak bisa memimpin negara Burkina Faso. Semenjak Kapten Ibrahim Traore ini menjadi presiden karena kudeta, banyak kebijakannya yang bikin heboh politik dunia ya. We do not negotiate. Not a single centimeter of that territory will be negotiated. We won't give anything for a single penny from taxpayers. If the taxpayer gives us a penny, we prefer to buy weapons rather than negotiate. Ya gimana tidak heboh? Burkina Faso ini adalah negara koloni dari Prancis. Jadi Prancis memiliki kepentingan di sana ya. Sampai media Prancis ada di sana, militer Prancis juga ada di sana. Begitu juga dengan Amerika ya, sudah pasti. Jadi Kapten Ibrahim Traore ini mengusir tentara Prancis yang ada di Burkina Faso, dan juga media-media Prancis diusir semua. Begitu juga dengan hal-hal yang berkaitan dengan Amerika ya. Dia usir semua, dia tidak peduli. Jadi banyak kebijakannya dia, karena keputusannya dia yang berani melawan Barat ya. Jadi dia banyak dibenci oleh pejabat-pejabat Barat ya, mungkin Presiden Amerika, Presiden Prancis. Ada beberapa kali percobaan pembunuhan terhadap Kapten Ibrahim Traore ini, namun gagal ya. Ibrahim Traore, the president of Burkina Faso. What is Burkina Faso, bro? He just survived another assassination attempt. What's Burkina Faso? Burkina Faso, it's a country in Africa. Oh. He is the most popular leader in Africa right now. Bahkan anggota militernya sendiri yang bersekongkol dengan mungkin negara barat yang mencoba untuk membunuh Kapten Ibrahim Traore ini. Oke, walaupun dia sudah menolak negara-negara barat ya, menentang negara-negara barat, karena dia menganggap Afrika ini bisa berdiri sendiri. Kalian tidak boleh berada di sini. Kalian itu cuma mau memanfaatkan Burkina Faso. Kalian coba mau mengambil kekayaan alam dari Burkina Faso. Kalian mendapatkan kekayaan sementara Burkina Faso tetap miskin. They don't talk about human rights because these people see us as subhumans. They see us as slaves. That's how it is in their minds. They have never changed their mindset, but it's up to us to show them that we are not slaves and we will never accept this state of affairs. So don't be fooled by the stories. Jadi dia berani melawan barat gitu, melawan negara-negara barat. Walaupun dia berani melawan kayak gitu, bukan berarti dia sendirian. Jadi karena kebijakannya ini, banyak negara-negara lain yang mulai mendekat ya, mulai mengajak kerjasama. Seperti Rusia. Rusia ini mungkin berminat untuk kerjasama di bidang teknologi dan militer ya. Terus
Turki yang berminat untuk bekerja sama dalam bidang infrastruktur, dan juga negara-negara Arab kaya lainnya seperti Qatar dan Uni Emirat Arab. Jadi ini cukup menarik ya. Oke, pada saat kudeta itu, pada saat kudeta tahun 2022 ini, banyak rakyat yang mendukung Kapten Ibrahim Traore ini, mungkin karena misi yang dia tawarkan, visi misi yang ditawarkan ke rakyat ya. Dan benar, sekarang dia menjalankan itu. Jadi banyak orang muda Afrika, bukan cuma rakyat atau orang muda dari negara Burkina Faso, tapi juga dari negara-negara tetangga seperti Mali, Niger, Guinea, dan juga ya mungkin dari Jamaika. Pokoknya negara-negara Afrika yang mulai mendukung Kapten Ibrahim Traore ini. Dia menjadi idola baru di sana. A large crowd of protesters came out to the streets of Ouagadougou on Wednesday in support of the military junta after an alleged coup attempt last week and comments made by an American official criticizing Burkina Faso's interim president Ibrahim Traore. Ada yang menganggap dia adalah sang itu pembawa harapan baru lah. Dia adalah pemimpin sejati Afrika. How many years? And today, the person that is building roads, the person that is giving hope to the people, we have some people coming from nowhere to tell them that, you know what, we are ready to give you life. In fact, if they want to give life, they should go to Congo, they should go to South Sudan, they should go there, and the mess they caused there, they should go and put it together, take it back to them. Enough is enough. We are ready to rise up and say enough is enough. It is now. They can never keep us in the fear or the circles of imperialism. We are ready to detach ourselves and say enough is enough. Jadi aksi dukungan ini bukan cuma dilakukan di negara Afrika sana, tapi orang-orang Afrika yang berada di luar negeri seperti Amerika, Inggris, semuanya turun ke jalan. Mereka mendukung Kapten Ibrahim Traore ini dan memprotes Amerika dan Prancis karena mungkin keputusan mereka, komentar mereka komentar yang dikeluarkan oleh pemerintah Amerika. Jadi karena kebijakannya ini, pemerintah Amerika menuduh Kapten Ibrahim Traore ini merusak demokrasi, merusak prinsip demokrasi. Tapi ya, kalaupun merusak demokrasi, kenapa Kapten Ibrahim Traore ini bisa diterima oleh rakyatnya di sana? Bukan cuma di negaranya Burkina Faso, tapi negara tetangga, negara-negara Afrika. Banyak ya. Jadi perjalanan dari Kapten Ibrahim Traore ini masih panjang, apalagi dia masih umur 30-an ya. Kita nggak tahu nanti ya akhir dari kepemimpinannya dia juga di kudeta atau dia berakhir baik ya. Saya rasa Kapten Ibrahim Traore ini bisa membawa perubahan besar buat negara Afrika, khususnya negara Burkina Faso ya. Oke, reaksi Prancis ya, Presiden Prancis, karena Prancis sudah menginvest banyak uang di sana ya. Cukup kaget karena keputusan ini. Jadi Kapten Ibrahim Traore ini tidak peduli terhadap semua ancaman, tidak peduli bagaimana ancaman dari negara barat terhadap dirinya ya. Yang jelas dia mau bekerja untuk rakyat, memberikan perubahan untuk negaranya di sana ya. Dia sampai turun ke jalan, menemui petani, menemui para tukang bersih-bersih di jalan. Jadi dia juga pernah mengatakan bahwa Afrika bisa berdiri sendiri, Burkina Faso berdiri sendiri. Kita tidak ingin jadi budak lagi di negara sendiri. Kita yang bekerja keras, kita yang memiliki kekayaan alam yang banyak, tapi tidak kita pakai. Yang untung malah negara barat. Jadi saatnya kita berdiri sendiri. Oke, karena semua kontroversi yang dia lakukan, jadi dia menjadi pusat perhatian. Jadi dunia internasional sekarang tertuju ke Afrika, khususnya Burkina Faso. Kalau kalian lihat atau cari yang namanya Kapten Ibrahim Traore di TikTok atau di YouTube, itu booming sekali soal
semua kebijakannya dia sekarang ya. Ya semoga dia bisa memberikan perubahan yang besar bagi negara Burkina Faso dan bisa memberikan perubahan yang positif lah supaya menjadi lebih baik.